Halo semuanya, selamat datang di dalam video kami. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan proses bisnis yang terjadi di perusahaan PT AMP Plantation Subsidiary of Wilmar International Ltd. Sebelum saya akan memaparkan proses bisnisnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11, yaitu yang pertama ada Amelia Agatha, yang kedua ada Fadila Azhara, dan saya sendiri Aditya Septian Aryanugraha, dan juga ada Iqbal Insan Kurnia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah dari PT. PT AMP Plantation merupakan perusahaan swasta dan salah satu anak perusahaan dari Wilmar International Limited yang bergerak pada perkebunan kelapa sawit dan pengelolaan kelapa sawit, yang berstatus penamaan modal asing atau PMA. Perusahaan ini berlokasi di Salareha, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sebagai perusahaan manufaktur, PT AMP Plantation mempunyai lini bisnis mulai dari operasional di plantation sampai proses produksi bahan mentah di pabrik. PT AMP Plantation memiliki visi, misi, dan goals. Visinya adalah PT AMP Plantation adalah untuk menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri minyak nabati dan minyak nabati spesialis. Adapun misi dari PT AMP Plantation adalah yang pertama, menghasilkan produk bermutu tinggi dan memberikan layanan terbaik terhadap semua pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kompetisi dan keterlibatan karyawan dalam pencapaian visi tersebut. Yang ketiga, mencapai pertumbuhan usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan serta memberikan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan karyawan. Yang keempat, ada meningkatkan kepercayaan dan membina hubungan yang baik dengan agen pemasok masyarakat dan pemerintah. Dan yang terakhir, tujuan dari PT AMP Plantation adalah menjadi model pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit dan industri pengelolaan minyak sawit yang sehat dan inovatif, serta mengutamakan mutu dan kelestarian lingkungan melalui penerapan good corporate governance demi menjamin kepentingan seluruh pihak yang terkait. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan value chain yang ada dalam perusahaan. Seperti yang dapat dilihat, value chain perusahaan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada primary activity. Primary activity yang ada di dalam perusahaan adalah inbound logistik. PT AMP Plantation menerima logistik berupa customer access, data collection, incoming material, storage, serta operation. Yang kedua ada operation. Yang ketiga ada outbound logistik. Yang keempat ada marketing and sales. Yang kelima ada after sales service. Selain primary activity, dalam value chain perusahaan ini juga memiliki support activity yang diantaranya ada prime infrastructure, human resource management, technology development, procurement. Itu adalah value chain yang terdapat di dalam PT AMP Plantation. Selanjutnya ada proses portofolio yang kami lakukan. Nah, berdasarkan data di samping, kami memilih rekrutmen sebagai yang paling penting. Kenapa rekrutmen? Karena berdasarkan hasil analisis portofolio, uh, proses rekrutmen sangat penting karena jika perusahaan tidak memiliki proses rekrutasi, maka perusahaan itu tidak dapat berjalan. Namun, jika perusahaan tidak membutuhkan karyawan baru, maka perusahaan ini tidak terlalu penting. Menurut kami, proses rekrutmen itu penting karena dengan rekrutmen yang baik dan benar, sehingga akan mendapatkan karyawan yang cocok di lapangan, sehingga produktivitas dan lain-lainnya pun di dalam perusahaan akan tercover dengan baik. Jadi, proses rekrutmen adalah merupakan proses yang paling penting di dalam human resource ini. Selanjutnya, kami akan membahas proses bisnis yang ada di dalam PT AMP Plantation. Nah, dalam proses bisnis ini kami mengambil proses bisnis yang ada di dalam human resource. Di dalam human resource memiliki 4 proses bisnis. Yang pertama ada rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, cuti kerja, dan penilaian kerja.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses bisnis rekrutmen. Proses bisnis rekrutmen di PT AMP ini melibatkan 6 aktor internal dan 1 aktor eksternal. 6 aktor internal yaitu ada HR Human Resource Region, Organizational Development Staff, Organizational Development Manager, HRD Head Office, pimpinan karyawan, dan General Manager. Nah, untuk aktor eksternalnya ada calon karyawan. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang proses bisnisnya, namun saya akan menjelaskan proses awal dan proses akhir dari proses rekrutmen. Yang proses rekrutmen dimulai ketika Human Resource Region membuat rencana kebutuhan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan tenaga kerja dari masing-masing pimpinan operasional unit. Lalu, oleh staf melakukan proses seleksi yang terdiri dari psikologi test dan juga tes tertulis. Nah, untuk itu adalah gambaran proses awal dari proses bisnis rekrutmen. Nah, untuk proses akhir dari proses rekrutmen adalah HRR akan mengajukan persetujuan hasil evaluasi masa percobaan kepada GM untuk diteruskan ke HRD Head Office. Lalu HRD Head Office akan membuat surat keputusan penetapan karyawan tetap dengan menggunakan form surat keputusan tentang penetapan karyawan tetap. Nah, untuk gambaran jelas proses bisnisnya dapat dilihat di notasi BPMN di atas. Pelatihan dan pengembangan. Untuk proses bisnis pelatihan dan pengembangan ini terdapat 4 aktor penting di dalamnya, yaitu HRD, pimpinan dari setiap departemen, HRR atau Human Resource Region, dan yang terakhir ada karyawan atau rekrutmen. Nah, untuk gambaran besar dari proses ini adalah saat proses pelatihan pengembangan ini dimulai saat pemimpin setiap departemen membuat analisis kebutuhan pelatihan. Lalu setelah menganalisis kebutuhan untuk pelatihan dan membuat dokumen yang berisi kebutuhan pelatihan, hasil analisis dikirimkan ke Human Resource Development untuk meminta konfirmasi. Setelah Human Resource Development memberikan konfirmasi, Human Resource Development akan membuat program rencana pelatihan berdasarkan hasil analisis dari pimpinan setiap departemen. Nah, untuk gambaran jelasnya dapat dilihat dari notasi diagram BPMN yang sudah ditampilkan di atas. Selanjutnya, proses bisnis penilaian kerja. Nah, untuk proses bisnis penilaian kerja ini melibatkan 3 aktor, yaitu HRD, Human Resource Development, atau selanjutnya ada departemen atau region, dan karyawan. Proses penilaian kerja dimulai ketika HRD memberitahu kepada setiap departemen untuk melakukan penilaian kerja karyawan setiap awal bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Departemen membuat rekapitulasi hasil penilaian kinerja dan menyerahkannya ke HRD. Lalu, HRD menerima hasil rekapitulasi hasil penilaian kinerja dari setiap departemen untuk disimpan dalam database personal. Lalu, memutuskan hasil prestasi kinerja karyawan. Itu adalah gambaran besar dari proses bisnis penilaian kerja. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat dalam notasi diagram BPMN yang sudah ditampilkan. Yang terakhir ada proses bisnis cuti kerja. Proses bisnis cuti kerja ini melibatkan 3 aktor utama, yaitu karyawan, atasan, dan divisi HRD atau PGA. Proses cuti tahunan dimulai ketika PGA menerima pesan untuk pengajuan cuti tahunan dari karyawan paling lambat 1 minggu sebelum cuti dilaksanakan. PGA akan memberi dokumen formulir pengajuan cuti. Selanjutnya, karyawan akan mengisi dokumen dan meminta persetujuan kepada atasan. Atasan akan memeriksa apakah cuti akan mengganggu produktivitas kerja. Apabila mengganggu produktivitas kerja, maka dokumen akan mengembalikan. Jika tidak, maka atasan akan menentukan jenis hak cuti definitif atau apresiasi dan mengirimkan hasil persetujuan kepada karyawan. Itu adalah gambaran
besar dari bisnis proses cuti kerja. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam notasi diagram BPMN yang telah ditampilkan. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari video ini adalah proses bisnis pada PT AMP Plantation kami mengambil divisi Human Resource Management dan menarik 4 proses bisnis, diantaranya adalah proses rekrutmen, proses cuti kerja, proses penilaian kerja, dan proses pelatihan dan pengembangan. PT AMP Plantation juga sudah mengintegrasi seluruh proses bisnisnya secara teratur. Nah, untuk dalam pengerjaan kami tidak mengalami kendala sedikit pun dikarenakan pihak perusahaan memberikan kami dokumen yang detail sehingga kami mendapatkan banyak pengalaman serta pengetahuan dan mengetahui kegiatan atau proses bisnis apa saja yang dapat ditingkatkan portfolio untuk menghasilkan lebih banyak value untuk perusahaan. Nah, untuk saran yang dapat kami berikan berdasarkan hasil analisa kami melalui tugas besar ini adalah sebelum penandatanganan kontrak, alangkah baiknya perusahaan memberitahu terlebih dahulu terkait pemotongan atau pengurangan gaji sehingga karyawan dapat mengetahui lebih jelas terjadinya pemotongan gaji dan penurunnya produktivitas kerja untuk masa. Itu adalah akhir dari video kami. Terima kasih setelah menonton video kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau dan kesalahan kata. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.